Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Raudah Muhammad SPD dengan NIM 254050521. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 program studi biologi di LPTK Universitas Simalungun. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Anur Malik Rubu dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Dengan demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, akhirnya hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan IPA. Jadi, sebelum kita lanjut pada pelajaran berikutnya atau materi selanjutnya, sama-sama kita berdoa dulu ya. Ayo, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa hari ini semua ilmu yang akan kita pelajari ini diberikan kerahmatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sekarang kita lanjut dengan mengambil absen ya. Jadi Ibu panggil satu-satu. Kalau yang sakit bilang sakit ya. Ya, dimulai dari Ardin, Asmawati, Desmita Asmira, Restu, Naifa, Nazla, terus Milka, Nasron, ada Fitra, Rara. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang sakit besok sudah bisa masuk lagi dan ikut belajar seperti biasa. Oke, selanjutnya kita sebelum masuk di materi, sama-sama kita berdiri dan kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Ayo sama-sama berdiri. Nanti Ibu sudah yang palu ya. Oke. Hitungan 3 dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Jadi sebelum materi, ayo kalian angkat buku semua, buku catatan di atas meja. Jadi hari ini saya mau bertanya kepada kalian. Sejak kalian kecil sampai besar, sekarang ini kalian sudah duduk di masa remaja. Kira-kira dari bayi, anak sampai remaja ini, kalian pernah mengalami perubahan dari waktu ke waktu itu atau tidak? Pernah. Jadi kalian tentunya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang saya akan jelaskan kepada kalian, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan. Terus yang kedua yaitu mendeskripsikan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi hingga dewasa. Sebelum itu saya tanya kembali lagi. Apakah kalian mengalami perubahan dari masa ke masa? Dari bayi sampai masa remaja ini, kalian pernah mengalami perubahan kan? Nah, terus saya bandingkan. Coba kalian bayangkan, jari atau tangan kalian sekarang ini dengan kalian bayangkan tangan anak bayi. Kira-kira besarnya sama atau tidak? Tidak sama. Bisa lanjut. Oke. Di sini saya jelaskan sedikit masa remaja. Kalian sekarang ini berada di masa remaja. Di mana seperti kalian saat ini pasti sedang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada tubuh kalian. Kalian bisa bayangkan, kalian bisa berkaca di depan cermin, kalian bisa apa yang terjadi pada saat ini yang saya alami. Tadinya saya bayi, sekarang saya sudah menganjak remaja. Kalian pasti bertanya-tanya. Di sini kalian pasti melihat dari cermin atau merasakan badan kalian bertambah tinggi. Terus kalau untuk laki-laki suara mulai berubah. Toh? Ada perempuan, contohnya ini, yang tadinya pergi sekolah cuma pakai bada doang, bada saja. Tiba-tiba sudah berubah, ada yang sudah pakai lipstik, toh? Ada sudah mulai pergi sekolah bawa kaca sambil berkaca di depan cermin. Itu sudah mulai perilaku sudah mulai berubah. Hal tersebut itu sudah normal adanya karena kalian sedang bertumbuh dan berkembang di masa remaja. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini sepanjang hidup organisme akan mengalami namanya pertumbuhan dan perkembangan. Jadi setiap organisme seperti manusia berkembang dari bayi hingga dewasa. Jadi namanya organisme itu makhluk hidup, dia selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Seperti pada bayi. Awalnya manusia ini berawal dari bayi hingga dewasa, begitu pula terjadi pada hewan. Tumbuhan juga begitu. Kalau orang tanam dia biji, belum tentu dia tumbuh langsung jadi pohon besar kan? Dia apalagi keluar tunas. Habis baru dia besar, tinggi, sampai jadi pohon yang besar. Itu adalah tumbuhan. Sekarang kita masuk di siklus hidup manusia.
Jadi tadi kita berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan, sekarang kita lanjut pada siklus manusia. Jadi siklus manusia itu diawali dari bayi. Yang pertama A itu bayi. Bayi ini dia berasal dari mana? Bayi itu dia berasal dari ketika sperma dan sel telur bertemu. Maka proses terjadinya yaitu yang dinamakan dengan proses fertilisasi atau yang disebut dengan pembuahan. Dari situlah dia mulai. Fase tersebut disebut fase blastula. Sedangkan sel-sel tersebut dinama blastosis. Dari situ, setelah fase blastosis, fase selanjutnya yaitu fase blastula, kemudian memasuki fase Di situ ada beberapa gambar, ya. Gambar yang pertama, siapa yang bisa baca? Dapat lihat keterangan di depan. Ovatilion ini. Bentuknya seperti ini. Terus fertilization. Terus lagi, apa? Bisa baca? Zigot. Anak-anak. Lanjut lagi di remaja. Di sini. Remaja kan? Remaja, termasuk kalian. Kalian sudah masuk di masa remaja. Lihat di sini. Remaja atau puberitas. Nah, ini kan putra toh? Yang biru ini putri. Nah, jadi dia punya gambaran-gambarannya. Seperti saya kasih contoh ya. Tumbuh rambut pada wajah. Coba kalian perhatikan. Kalau orang laki-laki coba. Orang pemuka tuh sudah ada babulu-babulu atau tidak tuh? Coba. Ada tuh coba. Coba pegang begitu. Coba. Ada kata ada? Bulu-bulu toh? Toh? Apalagi dong kumis nih. Toh? Coba ada kumis kita. Selanjutnya. Pada perempuan. Yang tertawa ini terlalu lucu. Oke. Selanjutnya pada perempuan. Apa ini? Tumbuh rambut pada ketia sama dengan laki-laki. Jadi bukan saya laki-laki yang peketek ada bulu. Perempuan juga peketek ada bulu. Oke. Iyalah ya. Dari situ saya mau bertanya kepada kalian. Apakah sudah paham atau belum? Ya. Kalau yang belum paham tolong bertanya. Tapi kalau sudah paham, Ibu lanjut lagi di pembagian kelompok. Jadi Ibu akan membagikan kalian menjadi tiga kelompok seperti yang kalian duduk sekarang. Jadi kelompok 1 yang dinamakan dengan kelompok mawar. Kelompok 2 kelompok anggrek dan kelompok 3 yaitu kelompok matahari. Ibu akan bagikan kalian lembaran pekerjaan ini, kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke. Silakan baca dan silakan kalian kerjakan sesuai dengan yang ada. Lihat di situ. Jadi, di kegiatan pertama itu diminta kalian menuliskan tahapan janin pada tabel berikut. Ya. Sudah? Selanjutnya di lembaran berikutnya yaitu kalian diminta menulis tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan berikutnya yaitu kalian
menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silakan kalian kerjakan bersama-sama dengan teman-teman kalian sekelompok. Berdiskusi ya dengan kelompok, teman-teman kelompok ya. Kalau sudah nanti beritahu sama Ibu ya. Selesai? Yang kedua selesai? Selesai? Berikutnya yang ketiga sudah selesai atau belum? Sudah? Siap? Jadi nantinya lihat di sini. Ya, kegiatan yang pertama sudah selesai toh? Kegiatan yang pertama sudah selesai? Kedua sudah? Yang ketiga sudah, jadi sudah bisa kalian maju untuk mempresentasikan hasil kalian dari tiap-tiap kelompok. Oke. Kelompok 1 berapa orang yang maju? Ayo. Kelompok 1 silakan maju mempresentasikan hasil diskusi kalian hari ini. Ayo. Maju di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendiskusikan Membacakan hasil. tugas kami. Ya. Tugas kelompok kami. Silakan. Minggu pertama fase germinal. Kalau sebelum minggu kedua sel inventarisasi. Pertama fase embrionik 2-8 minggu pembentukan organ-organ dasar. Kedua fase fekal minggu ke-8 hingga melahirkan untuk pertumbuhan dan kematangan secara keseluruhan. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk mereka berdua untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2, coba kalian bacakan, kalian punya Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hasil diskusi. Kami dari kelompok 2 kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, tahapan janin usia 40 hari, penjelasan perubahan sel telur dan pembentukan zigot. Berikutnya bayi sampai 1-11 tahun. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya kelompok berikut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih kepada 3 kelompok yang telah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Jadi, kita selanjutnya atau Ibu akan mengevaluasi ya, mengevaluasi diskusi kalian pada materi hari ini. Ada tahapan yang dinamakan dengan tahapan janin. Janin ini dia terbagi dia memiliki 3 fase. Di mana
Fase yang pertama adalah fase germinal. Itu dia berusia sekitar dari 0 minggu sampai 2 minggu. Terus fase yang kedua yaitu embrionik ya. Dari fase itu dia berusia dari minggu ke-3 sampai minggu ke-8. Dan fase yang terakhir adalah fase yang dinamakan dengan fase fatel. Itu dia berada di minggu ke-9 sampai waktunya melahirkan. Selanjutnya pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan dan perkembangan ini dia terbagi atas tadi ada janin, ada bayi, ada anak, remaja sampai dewasa. Dan selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi itu ada 2. Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internalnya yaitu dipengaruhi oleh genetik. Di mana genetik itu atau yang disebut dengan keturunan. Jadi kalau orang yang keturunannya tinggi berarti anak juga akan tinggi. Kalau orang punya keturunannya sudah orangnya pendek-pendek berarti anaknya juga pendek tidak tinggi, ya kan? Terus yang lain yaitu faktor hormon. Terus faktor eksternalnya yaitu faktor di mana dia dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, kesehatan, nutrisi, dan makanan. Itu yang Ibu mengevaluasikan kepada kalian. Ya, sampai di situ. Sudah paham? Sampai di situ. Rara kenapa? Sudah paham? Ya. Selanjutnya kita lanjut kepada kesimpulan. Sebelum Ibu bertanya, masuk di kesimpulan. Kira-kira dari evaluasi tadi sudah ada yang paham atau belum? Sudah? Sudah paham? Saya ulangi lagi fasenya yaitu ada 3. Pada tahapan apa tadi? Tahapan janin ya ada 3. Yang pertama fase germinal, terus embrio, terus fetal. Oke, sudah. Terus tahapan pada pertumbuhan dan perkembangannya itu dia terbagi menjadi janin, bayi, anak, remaja, dan dewasa. Dari situ kita bisa menyimpulkan ya, siapa yang di antara kalian bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Ya, coba tolong suaranya diperbesar ya. Soalnya Ibu tidak begitu deh. Ayo. Kesimpulan bertumbuh adalah atau berkembang dan bertambah besar yang bisa diukur. Sedangkan perkembangan adalah peningkatan kematangan fungsi organ dan kemampuan. Ya. Terus jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi seperti apa tadi saya bilang? Bisa diukur kan? Ya, bisa diukur berarti tinggi badan. Tadinya dari bayi 1 meter, dia bisa menjadi sampai 100 sampai 150 cm. Nah, jadi dari pertumbuhan dan perkembangan ini dia menjadi salah satu yang kompleks.
sudah ada tumbuh dan berkembang dan dia lagi mempunyai kemampuan kematangan tadi kan? Jadi dia menjadi kompleks. Dari sini sebelum ibu melanjutkan, jadi ibu memberikan sedikit refleksi. Refleksinya, apakah atau hari ini setelah kalian belajar materi tentang perkembangan dan pertumbuhan ini, apakah kalian sudah bisa pahami? Sudah. Bisa pahami? Bisa. Terus, perasaan apa yang kalian rasakan pada saat kalian mempelajari materi ini? Apa perasaan apa? Ibu mau tanya satu-satu dulu. Perasaan apa yang kalian rasakan ketika ibu mengajarkan materi ini? Coba, rasa apa? Ayo satu-satu. Ayo. Senang. Terus selain senang apa? Apa lagi? Berbeda. Berbeda. Apa lagi? Selain berbeda, bisa mengetahui apa? Perubahan. Perubahan dalam tubuh kalian masing-masing. Perasaan apa yang kalian rasakan dari kelompok ini? Coba, ayo. Ayo, perasaan apa? Coba dari kelompok ini saya minta satu orang, ayo. Apa? Ya. Apa? Apa? Senang? Bahagia? Iya. Terus, yang lain lagi, ayo kelompok ini. Dari materi ini. Perasaan bagaimana? Apa? Jadi kalian ingin lagi mencari tahu ya. Mencari tahu dari materi ini. Akhirnya kalian lebih semangat lagi ya kan? Oke. Sudah sampai di sini sudah bisa? Bisa paham semuanya? Bisa. Jadi sebelum ibu selanjutnya melanjutkannya, tenang dulu ya, tenang dulu. Jadi di pertemuan berikutnya itu ibu akan menyampaikan ya, pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Paham? Sampai di sini bisa? Bisa. Paham? Oke. Jadi sebelum saya akhiri pertemuan ini, terlebih dahulu kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi lagu apa yang kalian mau? Ayo, satu lagu dulu. Selesai satu lagu baru kita sama-sama berdoa. Ayo, menyanyi lagu apa kalian mau? Apa? Burung Garuda? Garuda Pancasila saja ya. Oke. Sebelum kita menutup, sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur, pribangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Biar kalian tambah semangat. Ayo selanjutnya kita berdoa. Kita akhiri dengan membacakan surat Ayo silakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Sadaqallah. Kiaman salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian. Terima kasih. Ya. Oke, tepuk tangan dulu.